Sokrates kembali mengingatkan bahwa dasar berfilsafat yaitu kesadaran kita akan ketidaktahuan. Jadi bayangkan kendala pertama orang tidak berfilsafat yaitu karena dia pertama sok tahu. Ini kendala nih. Sok tahu padahal dia tidak tahu. Yang kedua, menganggap bahwa sesuatu sudah final sepenuhnya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi keterbukaan untuk dia lebih menyempurna. Jadi dari sisi ini saya kira anak kecil betul-betul mewakili orisinalitas filsafat dan itu didekatkan dengan satu premis yaitu anjing. Dalam satu periode setelah Sokrates itu ada aliran yang namanya kalbiyah. Betul. Kalbiyah ini bahasa Arab dari kalbun, dari kalbun yang dalam bahasa ininya kan sinisme. Sinisme. Jadi unik, sinisme diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi kalbiyah dari kalbun yaitu anjing. Jadi mazhab keanjingan. Anjingisme. Anjingisme, betul. Anjingisme. Itu diwakili oleh satu tokoh namanya Diogenes. Dan dia bagaimana filsafatnya itu justru saat itu juga sudah berbenturan dengan kekuasaan. Saya kira mungkin akan terlalu panjang kalau saya bicarakan soal ini. Menarik itu. Jadi Diogenes ini punya pengalaman dengan seorang yang namanya Alexander Agung. Kebetulan dia muridnya Aristoteles. Dia mendengar ada orang yang namanya Diogenes yang dia hidupnya seperti anjing. Betul, anjing itu pertama gembel. Pakaian tidak compang-camping. Yang kedua, hidup di mana saja. Jadi kalau tidurnya di mana aja. Kalau lihat kita di internet, Diogenes itu udah digambarkan seperti hidup di dalam keranjang atau di pinggir jalan. Dia ingin menampilkan bahwa cara hidup dia itu protes terhadap masyarakat. Bukan hanya terhadap penguasa, tapi terhadap masyarakat yang memang sudah terhegemoni oleh kekuasaan saat itu. Jadi di Athena saat itu dia melihat bahwa masyarakat sudah keropos dan kekeroposan masyarakat tidak akan terjadi kecuali memang ada potensi di masyarakat untuk menjadi keropos. Jadi penguasa tidak akan bisa membuat masyarakat keropos kecuali masyarakat itu sendiri punya potensinya. Ini kerjasama kekeroposan ini antara penguasa dan rakyat dan publik. Dia ingin menampilkan bahwa beginilah saya protes terhadap masyarakat. Jadi itu dicari oleh Alexander Agung. Maka dia menjumpai Diogenes sedang tidur di bawah tangga. Rupanya Diogenes bersama pengawalnya lalu bertanya apakah ini betul Diogenes. Betul, dia Diogenes. Nah, Diogenes agak sedikit bangun setengah sadar begitu. Dia katakan, ini menarik sekali. Tuan, menyingkirlah di hadapanku karena engkau sudah menghalangi sinar matahari menempa diriku. Nah, ini harus dibaca secara simbolik saya kira. Jadi Tuan, kamu yang ada di hadapanku simbol kekuasaan. Dan dia menjadi hijab, penghalang di mana matahari sumber kebenaran sudah terhalangi oleh kamu. Maka untuk mendapatkan kebenaran, jangan pernah kita mendahulukan kekuasaan. Pinggirkan kekuasaan, jangan pernah di bawah hegemoni kekuasaan. Karena kalau dengan demikian maka sama sekali kita tidak akan bisa menyerap kebenaran, bahkan kebenaran menjadi tidak benar, ditampilkan menjadi tidak benar karena kepentingan kekuasaan. Itu filsafatnya anjingisme ya. Ustaz sebutkan atau tadi kurang lebih. Yang sering dikenal sebagai sinisisme itu. Sinisisme ya. Oke, Ustaz.